Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Pemilihan Gibran tentu tak lepas dari komunikasi Prabowo dan juga Joko Widodo. Dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Baca Pres Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya lobi-lobi politik dengan Gibran, penetapan wali kota Solo ini jadi bacawa pres tak lepas dari komunikasi yang dilakukan Prabowo dengan sang ayah Gibran, Presiden Joko Widodo. Prabowo pun menyatakan komunikasi dengan Jokowi sudah dilakukan dan Jokowi pun menyerahkan semua keputusan politik kepada anaknya Gibran dan partai politik yang mencalonkannya sebagai bacawa pres. Tentunya sebagai orang Indonesia dengan adat budaya kita, ya tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai-partai dan usulan kita, dan beliau bilang ya terserah, Pak Wali kan sudah dewasa, ya kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan, kira-kira begitu. Tak hanya memberikan doa dan merestui langkah politik Gibran anaknya, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya akan mendukung semua capres dan cawapres yang maju pada pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Prabowo sudah resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Lalu apakah ini tanda Joko Widodo akan dukung Prabowo? Lalu bagaimana dengan peta politik dari Gibran Rakabuming Raka ini? Kita perbincangkan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Anda membacanya ini langkah awal yang nantinya akan diambil oleh Prabowo, Gibran, terutama itu untuk Gibran sendiri ini seperti apa? Terlebih kalau kita lihat di PDIP sendiri ini juga masih belum selesai dalam tanda kutip. Ya, setahu saya kalau ada calon, ada kader dari PDI Perjuangan yang mencalonkan melalui kendaraan lain di luar dari ketetapan yang sudah diambil oleh PDI Perjuangan, itu otomatis keluar dari PDI Perjuangan. Nah, ini yang mungkin akan kita saksikan ke depan, karena Gibran mengaku sudah menyatakan mengundurkan diri di depan Mbak Puan, tapi Mbak Puan memang mengakui bertemu dengan Gibran, tetapi tidak ada surat pengunduran diri secara formal. Nah, buat saya dengan mengacu pada keterangan kalau ada calon yang maju melalui kendaraan lain otomatis mundur, berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya. Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas ya antara PDI Perjuangan dengan Gibran. Oke, kemudian untuk komunikasi dengan ayah Gibran, Joko Widodo, kader PDIP, kemudian juga sekarang masih menjadi Presiden Joko Widodo, menjadi Presiden Republik Indonesia nih. Anda melihatnya nanti apakah selama ini memang Prabowo mengaku bahwa komunikasi itu sudah dijalin begitu dengan Joko Widodo jauh sebelum akhirnya memutuskan Gibran menjadi bacawa presnya. Apakah ini bisa disimpulkan ataupun bisa kita menjurus ke sebuah narasi bahwa Joko Widodo memang akan mendukung Prabowo Subianto karena anaknya menjadi bacawa pres dari Prabowo? Sebenarnya saya sudah lama sekali mengatakan bahwa terutama sejak Piala Dunia U20 yang gagal dan deklarasi Mas Ganjar oleh Ibu Mega yang dianggap tidak melibatkan Presiden Jokowi, sejak saat itu saya mengatakan dirikan mata Presiden Jokowi sudah lebih mesra ya tanda kutip ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar. Tetapi awalnya kan banyak sekali elit PDI Perjuangan yang menolak. Tapi hari ini terbukti bahwa memang Presiden Jokowi kecenderungannya lebih ke Pak Prabowo, dan itu ditunjukkan secara langsung dengan mengizinkan putranya mendampingi Pak Prabowo. Jadi meskipun Presiden Jokowi mengatakan akan
netral terhadap 3 capres yang akan maju, ya sulit untuk memungkiri bahwa secara hati ya publik menangkap Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada pasangan ini. Oh, anaknya gimana lagi? Namanya anak maju sebagai cawapres Pak Prabowo, ya suka tidak suka, diakui tidak diakui, ya lebih dari separuh hatinya atau posisi Presiden Jokowi ya lebih mendukung pasangan ini. Oke, kemudian dengan PDIP sendiri nantinya akan seperti apa Anda membacanya? Ya, sebenarnya kan sudah mulai muncul ya gesekan yang makin keras, meskipun sudah muncul beberapa waktu yang lalu, tetapi belakangan terutama sejak Mas Gibran menguat posisinya, terutama lagi sejak MK mengambil keputusan untuk memperbolehkan secara konstitusional buat Gibran maju, itu statement dari PD Perjuangan sudah keras. Bahkan Mas Ganjar juga sudah menyindir beberapa kali ya berkaitan dengan perkembangan terakhir, misalnya ketika ditanya oleh pendukungnya mengenai apakah jika Mas Ganjar terpilih sebagai presiden akan memperbolehkan anaknya Alam gitu ya mendapatkan privilege, Ganjar dengan tegas mengatakan tidak, dan dia juga menyindir secara halus, bukan hanya menyindir ya, mengkritik gitu ya kesan gitu ya yang muncul berkaitan dengan posisi Gibran yang diuntungkan ya karena beliau anak presiden kemudian mendapatkan privilege. Jadi ini hubungannya sudah gak bisa ditutup-tutupi lagi gitu. Jadi nah pertanyaannya adalah ini penting ya, karena bagaimanapun kedua pihak selama ini pernah punya rekam hubungan yang panjang dan baik, dan saat yang sama kita tahu ya PD Perjuangan adalah partai terbesar di parlemen, kemudian menjadi pendukung utama Presiden Jokowi. Apa respon PD Perjuangan terkait dengan ini, itu yang kita tunggu. Apakah responnya sampai frontal, misalnya menarik menteri-menteri dari kabinet, ataukah misalnya ada inisiasi-inisiasi lain, kita perlu tunggu ya. Kalau saya melihat yang jelas terkait dengan hubungan keduanya, sepertinya belakangan itu PD Perjuangan tidak mau dikesankan terlebih dahulu memecat Gibran. Karena kalau misalnya memecat kan dikesankan nanti akan menimbulkan efek melodramatik kepada Gibran. Oke. Meskipun Gibran dalam banyak hal sudah dianggap oleh kawan-kawan PD Perjuangan melanggar batas ya, offside ya. Tetapi PD Perjuangan seperti enggan untuk memicu peperangan dari awal, ya, tapi lebih menunggu. Nah pertanyaannya, kalau sudah resmi semacam ini, respon dari PD Perjuangan berikutnya yang kita perlu cermati ya. Iya, terlebih kalau ditanya ke PDIP terkait dengan komentarnya, mereka selalu menyatakan bahwa terkait dengan etika politik, selalu yakin bahwa Joko Widodo maupun Gibran ini mengerti dan juga paham etika politik. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira PD Perjuangan punya alasan yang masuk akal dengan mengatakan etika politik tadi. Nah, sesuatu yang kita tahu bukan hanya etika politik ya, tetapi sudah diregulasikan dalam ADRT PD Perjuangan, dan sudah terbukti banyak kasus PD Perjuangan tidak mau main dua kaki, meskipun kader yang maju melalui partai lain menang, tetapi mereka pecat juga, misalnya dalam kasus pilkada di Kalimantan Tengah, atau dalam kasus yang terakhir adalah Gubernur Murad ya, dari PD Perjuangan di Maluku dipecat juga karena istrinya maju melalui partai lain. Nah, menurut saya respon PD Perjuangan terkait dengan Gibran dan Pak Jokowi relatif masih sabar dan lunak ya. Mungkin karena tadi kaitannya jangan sampai dianggap keras gitu ya, atau dianggap bisa memunculkan efek melodramatik yang justru menguntungkan Gibran dan merugikan pasangan yang didukung oleh PD Perjuangan. Jadi kita perlu sabar melihat ke depan, tetapi setahu saya kalau sudah resmi didaftarkan melalui koalisi partai lain, otomatis Mas Gibran
PDI Perjuangan. Keluar ya. Nah, ini berarti kalau kita lihat kan Prabowo terakhir nih, Mas Burhan. Prabowo menyatakan bahwa meminang Gibran ini atas pengetahuan dari ataupun berkomunikasi dengan Joko Widodo. Anda melihatnya ke depannya nanti apakah akan tadi juga Anda bilang bahwa gak usah ditutup-tutupi lagi lah, akan ada sikap dari Joko Widodo secara terang-terangan begitu mendukung Gibran yang sudah menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto ini? Saya kira kalau terang-terangan tidak ya, karena bagaimanapun Presiden Jokowi masih terikat sumpah sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan harus bertindak secara netral. Tetapi netralitas itu kan mungkin di depan publik ya. Sulit untuk dipungkiri Presiden Jokowi memberikan semacam favorability kepada Prabowo Gibran, meskipun tentu dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh undang-undang. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Makasih Yasir.